Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Kajian kita pada hari ini dialog antara Islam dan Kristen. Nah, dialog antara Islam dan Kristen ini kita mengambil buku The Choice karya Ahmed Deedat. Ahmed Deedat ini adalah keturunan India yang dibesarkan di Afrika Selatan, Cape Town. Beliau telah berdebat dengan 32 orang pendeta dan pastor, dan beliau mengarang buku yang sudah puluhan. Beliau mengkhususkan dirinya tentang dialog Islamic and Christianity. Nah, baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu kita baca ayat Al-Qur'anul Karim surat As-Saff ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Artinya, ingatlah ketika Isa ibnu Maryam mengatakan kepada orang Bani Israel, "Hei Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah kepadamu. Aku membenarkan kitab terdahulu yang bernama Taurat, dan aku membenarkan ada nabi yang akan datang sesudahku, namanya Muhammad. Akan tetapi ketika nanti dia datang, Muhammad itu akan dituduh orang pembawa sihir yang nyata." Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16 menyatakan, Nabi Isa mengatakan kepada muridnya, "Hei muridku, sesungguhnya banyak yang akan kusampaikan kepada kalian, tetapi kalian belum sanggup menanggungnya. Sebentar lagi aku akan pergi, dan kalian tidak akan melihat aku lagi. Akan tetapi jangan kalian risau, jangan gelisah, karena sesudahku nanti akan datang seseorang yang menjadi penolong. Dia ciri-cirinya Allah menaruh firman di dalam mulutnya. Apa yang dia katakan benar adanya, dan dia akan membawa kebenaran. Dohot taringot tu'uhum, dia akan membawa hukum. Dohot taringot tu dosa, dia akan mengingatkan dunia tentang dosa-dosa. Apabila dia datang nanti, dia itulah sang penolong." Di kitab Yohanes pasal 16 ayat 16. Saya kutip dari Ahmed Deedat. Jadi bagaimana penelitiannya, penafsiran tentang ayat itu, Ahmad Deedat lah yang tahu. Saya hanya membacakannya saja. Nah, buku ini juga banyak dibicarakan orang di barat karena dia dalam bahasa Inggris. Sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seharusnya berebutlah para mubalik, para ulama membaca buku The Choice ini. The Choice Between Islamic and Christianity. Buku The Choice yang membahas tentang dialog Islam dan Kristen. Nah, sangat menarik sekali
Karena Ahmad Didat menerangkan tentang perbandingan agama ini lucu-lucu, lembut dan indah. Tidak ada kesan kontra seperti orang perang, seperti orang yang bertinju. Tidak. Dia menerangkan begitu indah, nada-nada puitis dan banyak lucu-lucunya, membuat orang bersorak gembira. Jadi beliau ini pandai membawakannya. Tidak ada kesan bengis, kesan menghina, merendahkan, tidak ada. Kemudian dari pastornya yang melawan debatnya, juga pendeta-pendeta yang melawan debatnya, rata-rata rendah hati. Misalnya Jimmy Swaggart, itu seorang yang banyak juga lucunya dan rendah hati. Jadi kita tidak takut melihat orang berdebat yang nampaknya kontra. Kita tidak takut, justru terhibur. Kenapa? Kedua-duanya adalah orang yang menjaga akhlak, menjaga moral, dan terdiri dari orang-orang yang rendah hati. Dalam Al-Quran dikatakan juga, yang terdekat kepadamu, kepada Islam adalah orang Nasrani, karena pendetanya rendah hati. Dan yang paling keras kepadamu adalah Yahudi dan orang-orang musyrik penyembah matahari. Itu yang keras. Tapi yang lembut adalah orang-orang yang mengatakan inna nasara, kami adalah Christianity, orang-orang Nasrani. Masya Allah, begitu rupanya. Nah, banyak pembahasan isi-isi kitab ini, buku ini. Umpamanya Kainama dengan Dondi. Di samping dia mendalami buku Ahmad Didat ini, beliau memang belajar sendiri sampai ke Israel, sampai ke Timur Tengah, bahkan sampai ke kota Roma. Belajar, dan ujung-ujungnya tanpa diajak masuk Islam, dia masuk sendiri ke Islam. Itu namanya Ustadz Kainama. Mari kita dengar bagaimana beliau. Setara apa? Bikers. Dokternya beda. Gitu kan? Setara. Nah, ini tentang walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu apapun makhluk yang setara dengan Allah. And none like unto him. Tidak ada yang seperti dia, yang setara dengan dia. Dia tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di luar, tidak di dalam, tidak berwarna, tidak tinggi dan tidak pendek, tak berukuran, tak berwarna. Kenapa? Karena dia bukan materi, bukan mujassimah, dia bukan musabbihah, bukan ada mirip-miripnya dengan manusia, tidak. Karena dia bukan materi, maka dia tidak memerlukan waktu, tidak memerlukan tempat. Kenapa? Dia bukan materi. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada materi apapun yang serupa dengan dia, karena dia bukan materi. Tidak ada satu benda pun yang serupa dengan dia, karena Allah itu dia bukan benda. Allahu Akbar. Ya, berarti ada dua person. Ada dua biji. Ada dua eksistensi. Dua entity. Ada dua entitas. Tidak mungkin kalau entitasnya satu dibilang setara. Ya, masa. Teh ini setara dengan teh. Masya Allah. Maksudnya tatap muka. Bukan begini tatap muka. Tatap muka. Nah, ini yang berkaitan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tapi ingat, ketika kita membenarkan atau ikut dalam satu pola ibadah mereka, mohon maaf, bahkan di kitab mereka pun dibilang tidak boleh. Yang benar itu adalah apabila kita ikut aturannya Allah. Iya. Di sini disebut Quraisy. Aku senang sekali punya ini. Aku senang sekali ketemu dengan Ustaz Dondi itu. Dia tahu aku tuh paling cinta sama yang kayak gini. Tapi Al-Quranul Karim yang paling aku cinta. Maksudnya gini, bukan ini di atas Al-Quranul Karim. Tapi ketika aku ketemu ini, aku bisa mengatakan kepada engkau saudara, pembuktian valid apabila kita bisa baca ini. Ketika kita berpegang, saudaraku Kristen dan Katolik, para ahli teologi yang aku hormati, kita pegang translasi, apalagi dalam bahasa Indonesia. Aduh, Masa. sampai kapan gak akan kita? Silakan, Ustaz.
tanggapannya tentang Isaiyah 451. Nah, kalau itu sih gini ya. Kalau buat saya, yang namanya kan banyak klaim, orang Kristen banyak klaim bahwa Yesus itu dinubuatkan di Perjanjian Lama. Sekian ratus ayat gitu kan di Perjanjian Lama untuk Yesus. Oh, Yesus. Yesus. Nah, kalau di Perjanjian Lama ada juga menurut buku Ahmed Deedat ini tentang ramalan akan datangnya Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Hai Musa, di kalangan orang Israel tidak ada lagi nabi. Nabi itu ada di kalangan orang yang bersaudara dengan Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Dari situlah adanya nabi. Dari Bani Israel tidak ada lagi nabi, tapi ada di kalangan Bani Israel. Nah, seorang nabi akan kubangkitkan, kata Allah. Seorang nabi yang akan kubangkitkan dari antara orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Bukanlah dari Bani Israel itu sendiri, tapi dari orang yang bersaudara dengan Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Nah, Allah menaruh firman di dalam mulutnya, dan dia serupa dengan engkau, hai Nabi Musa. Nah, apa kesamaan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Di dalam kitab The Choice ini disebut ada 8 kesamaan. Bisa dicek nanti. Ada 8 kesamaan. Sama-sama punya ayah, punya ibu, sama-sama punya istri dan punya anak. Sama-sama punya istri, sama-sama punya anak, sama-sama panglima di medan perang, dan sama-sama jelas kelahirannya, sama-sama jelas pula kematiannya, sama-sama jelas ada keturunannya, dan sama-sama ada negeri tempat orang yang beriman kepadanya. Cuma kalau Nabi Muhammad tempat berimannya orang pertama itu di tanah Arab, kalau Nabi Musa di tanah Kanaan dan di tanah apa yang disebut dengan Palestina, yaitu Baitul Maqdis sekarang ini. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga kita mendapatkan renungan. Buku The Choice ini terlalu banyak isinya, tak cukup kita ulas dalam waktu yang singkat ini. Namun ada ulasan sedikit yang perlu kita dengar. Nah, dari Yesus nih. Ya. Saya sekarang berani katakan, dulu mungkin saya masih gimana ya, dulu kan masih banyak kenal. Tapi semenjak saya bergabung di Ramuanal, saya kenal si A, si B, si C. Ya. Saya sekarang berani katakan tidak ada nubuat untuk Yesus di dalam Perjanjian Lama. Nah, Jadi Muhammad tidak ada Perjanjian Lama di dalam Bible untuk Kristen. Sebenarnya ya. Nah, Ustaz K pernah Saya nggak tahu. berani ngomong gitu tuh. Sekarang saya berani. Nah, kalau ada teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen yang mau debat sama saya mengenai nubuat Yesus di dalam PL, itu Dondi itu. Nah, saya berani. Nah, tetapi kalau untuk begitu juga dengan nubuat Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada di dalam Al-Quran dikatakan kalau mau berdebat, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Dalam surat An-Nahl dinyatakan, surat An-Nahl ayat 125 menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling sopan. Mudah-mudahan dengan dialog seperti itu orang akan sukarela masuk Islam. Tapi kalau debatnya dengan kasar, orang malah jadi melawan, tidak sukarela masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.